Rumah tusuk sate. Oke, jika kita mendengar kata rumah tusuk sate, mungkin seketika pikiran kita langsung mengarah ke arah rumah berhantu. Benar sekali teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu, rumah tusuk sate ini memang sejak dulu dikenal sebagai rumah yang berhantu. Jadi definisi rumah tusuk sate adalah rumah yang sengaja dibangun tepat di atas ujung pertigaan jalan. Rumah tusuk sate ini selain berhantu, konon katanya siapapun yang tinggal di dalam rumah tersebut akan sering sekali mendapatkan kesialan. Nah, dalam cerita kita kali ini, saya mendapatkan sebuah cerita tentang rumah tusuk sate yang selama saya menulis di akun-akun story, cerita ini adalah cerita yang sangat menyeramkan. Bagaimanakah ceritanya? Kita sampai di sesi lakon story tengah wengi, rumah tusuk sate. Sebut saja nama tokoh utama dalam cerita kita kali ini adalah Mbak Ningsih Ambarwati. Mbak Ningsih ini adalah perempuan berasal dari Lampung yang waktu itu berkunjung ke salah satu daerah di Jawa Timur. Ya karena urusannya lama, Mbak Ningsih ini memutuskan untuk kontrak tempat tinggal agar tidak menginap atau agar tidak kebingungan tempat tinggal ya teman-teman. Karena di situ Mbak Ningsih ini memang berkunjungnya ini dalam waktu yang cukup lama. Dan singkat cerita, akhirnya setelah mencari informasi ke sana sini, Mbak Ningsih ini bertemu dengan Pak Wiguna. Di situ Mbak Ningsih ini mencoba bertanya tentang keberadaan rumah kontrakan yang sekiranya bisa ditinggalinya. Dan di situ Pak Wiguna ini menawarkan sebuah rumah dengan harga sewa yang sangat-sangat murah. Jadi kalau informasi yang saya tangkap, harga sewa waktu itu sekitar 3 juta rupiah teman-teman. 3 juta rupiah ini sangat murah sekali loh, karena rumah yang disewakan oleh Pak Wiguna ini adalah rumah lantai 2 dengan 4 kamar tidurnya. Dan tentu saja mengetahui hal itu atau melihat bentuk rumahnya, Mbak Ningsih ini tanpa menawar lagi, akhirnya membayar lunas uang sewanya, dan singkat cerita akhirnya rumah tersebut ditempati oleh Mbak Ningsih. Oke, perlu kalian tahu, jadi Mbak Ningsih ini adalah ibu-ibu teman-teman, ibu-ibu parubaya dengan satu anak bayi. Ketika bercerita kepada kami, Mbak Ningsih ini tidak menyinggung suaminya. Ya sebenarnya kalau yang saya tangkap, mungkin Mbak Ningsih waktu itu sedang ada masalah keluarga. Karena di situ sejak awal Mbak Ningsih ini memang tidak menceritakan di mana suaminya. Ya di situ karena saya ini merasa nggak enak, akhirnya saya tidak menanyakan hal itu. Karena fokus saya di dalam isi ceritanya. Awalnya, selama Mbak Ningsih ini tinggal di rumah tusuk sate tersebut, Mbak Ningsih ini kalau yang saya tangkap itu nggak ngerti atau nggak paham kalau rumah tersebut adalah rumah tusuk sate. Jadi pikirannya ini biasa-biasa saja dan malah condong ke lebih ke bahagia ya teman-teman. Karena dengan harga cuma 3 juta, Mbak Ningsih sudah dapat rumah dengan besarnya seperti itu, lantai 2 dengan 4 kamar tidurnya. Dan di situ tentu saja Mbak Ningsih ini tinggal bersama bayinya dan mulai menjalani hari-harinya. Sekitar 7 hari berikutnya, Mbak Ningsih ini awalnya memang sama sekali nggak melihat keanehan di dalam rumah tersebut. Tapi di situ setiap malam bayi Mbak Ningsih ini selalu menangis teman-teman. Tidak hanya menangis, bayi Mbak Ningsih ini sesekali menatap ke salah satu sudut ruangan rumah dengan tatapan yang seolah-olah si bayi ini sedang digoda oleh seseorang. Ini kalau nggak salah ya teman-teman, bayi Mbak Ningsih ini berusia sekitar 7-9 bulan. Saya kurang tahu pastinya, tapi kalau yang saya tangkap belum ada setahun. Nah di situ ketika Mbak Ningsih ini mengetahui jika setiap malam bayinya ini menangis, Mbak Ningsih ini sama sekali tidak curiga. Karena dia pikir mungkin sebelumnya Mbak Ningsih ini kan orang Lampung, habis itu tinggal di Jawa Timur. Ya mungkin beda cuaca, beda iklim, si bayi ini masih mencoba untuk beradaptasi, akhirnya setiap malam si bayi ini masih belum bisa tidur dengan nyenyak, yang akhirnya si bayi ini terus menangis. Ya namanya juga bayi pasti rewel, kurang lebih seperti itu ya pikiran Mbak Ningsih waktu itu. Namun anehnya, ternyata tangisan bayi Mbak Ningsih ini ada sebabnya. Keesokan harinya, Mbak Ningsih ini terkejut teman-teman, karena melihat keadaan rumah tersebut yang sebelumnya selalu sudah dibersihkan,
tiba-tiba terlihat adanya rambut di setiap sudut-sudut lantai rumahnya. Rambutnya ini nggak sedikit, tapi banyak banget. Dan di situ terlihat tercecer di setiap sudut rumahnya. Dan jika dilihat dengan lebih teliti lagi, tekstur rambut yang ditemukan Mbak Ningsih berbeda dengan tekstur rambut dari Mbak Ningsih. Untuk hal itu tentu saja Mbak Ningsih ini terkejut lah ya teman-teman. Jadi beliau ini seketika berpikir jika mungkinkah di dalam rumah tersebut ada orang lain. Karena rambut saya ini nggak seperti ini teksturnya. Singkat cerita setelah dibersihkan, keesokan harinya Mbak Ningsih ini melihat lagi adanya rambut tersebut yang jumlahnya malah semakin banyak. Dan tidak hanya di lantai 1, Mbak Ningsih ini menemukan banyak sekali rambut-rambut tersebut di lantai 2, habis itu di dapur, di ruang tengah, hingga di ruang tamu. Singkat cerita, karena merasa tidak enak, karena merasa takut jika ada orang lain yang ada di dalam rumah tersebut, akhirnya pada malam itu, atau pada malam harinya, Mbak Ningsih ini memilih untuk tidur di ruang tengah rumahnya dengan kondisi lampu rumahnya tetap dinyalakan. Dan niatnya Mbak Ningsih ini memang misalnya nanti malam kalau ada orang yang ternyata ada di dalam rumah tersebut, Mbak Ningsih ini bisa melihatnya karena kondisi lampunya menyala. Namun anehnya, ketika di pukul 1 dini hari, Mbak Ningsih ini tiba-tiba mendengar suara saklar lampu ditekan oleh seseorang. Ceklek. Ketika ditekan, lampu yang sebelumnya menyala seketika padam secara seluruhnya. Jadi ketika semua lampu ini padam, tentu saja Mbak Ningsih ini seketika terkejut. Ditambah waktu itu bayi Mbak Ningsih ini tiba-tiba menangis histeris. Di situ tentu saja Mbak Ningsih ini kebingungan ya teman-teman. Mbak Ningsih seketika menggendong bayinya, lalu tangannya ini segera menekan saklar yang ada di dinding rumahnya. Ya niatnya biar lampu di rumahnya tersebut kembali menyala. Namun anehnya ketika lampu ini sudah menyala dengan mata kepalanya sendiri, Mbak Ningsih ini melihat sosok perempuan berambut yang sangat panjang sedang berjalan naik ke arah lantai 2 rumahnya. Mengetahui hal itu tentu saja Mbak Ningsih ini seketika ketakutan teman-teman. Tubuhnya bergetar dengan suara tangisan bayinya ini sudah semakin kencang. Dan dengan terus mendekap bayinya, Mbak Ningsih ini masuk ke dalam kamar tidurnya dengan terus membaca doa sebisanya. Keesokan harinya, tentu saja Mbak Ningsih ini berbelanja lah ya teman-teman ke salah satu warung kelontong atau warung sayuran yang ada di sekitar komplek rumahnya tersebut. Dan dalam kesempatan itu tentu saja Mbak Ningsih ini bertanya kepada ibu-ibu pemilik warung tentang asal-usul rumah tersebut. Bu, perkenalkan, nama saya Ningsih Ambarwati. Saya ini pendatang dari Lampung yang kontrak di rumah yang ada di ujung jalan. Mendengar hal itu tentu saja ibu-ibu pemilik sayur ini hanya diam dengan seolah tidak mau menghiraukan ucapan Mbak Ningsih. Di situ Mbak Ningsih ini kayak curiga, loh kok gak dihiraukan sih saya ngomong. Ya kurang lebih seperti itulah ya apa yang dirasakan Mbak Ningsih saat itu. Dan singkat cerita, ibu-ibu ini bertanya, Mbak kok berani tinggal di situ? Lah mendengar hal itu Mbak Ningsih ini kaget. Ada apa ya Bu emangnya? Loh, apa Mbak gak tahu? Rumah yang Mbak tempati itu adalah rumah tusuk sate. Rumah yang ada di pertigaan jalan. Rumah tusuk sate itu pasti berhantu dan banyak hantunya. Tidak sekedar berhantu, tapi banyak hantunya dan bisa membahayakan. Mendengar hal itu tentu saja Mbak Ningsih ini seketika kembali terkejut teman-teman. Mbak Ningsih ini kembali mengingat sosok perempuan yang semalam sudah dia lihat. Dan tidak menceritakan semua itu kepada si ibu-ibu pemilik warung, Mbak Ningsih ini seketika pergi meninggalkan warung tersebut dan berjalan kembali ke arah rumahnya. Nah di situ ketika kembali Mbak Ningsih ini melihatlah ya bentuk rumah tersebut dari luar. Dan di situ Mbak Ningsih ini seolah baru saja menyadari jika letak rumah tersebut adalah rumah tusuk sate. Oh iya, ternyata rumah ini rumah tusuk sate. Apa benar ya rumah tusuk sate itu memang banyak hantunya? Ah, sudahlah, mau gimana lagi? Uang juga sudah dibayar, udah gak ada pilihan lagi. Saya sudah gak punya uang lagi. Mbak Ningsih ini udah gak ada uang lagi lah kalau mau ngontrak rumah di tempat yang lain. Kurang lebih seperti itu.
Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya Mbak Ningsih ini kembali masuk ke dalam rumahnya dan mencoba menenangkan pikirannya. Tapi anehnya, pagi itu ketika Mbak Ningsih ini baru saja masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba dia melihat di tengah-tengah area rumahnya, di lantai bawah ini teman-teman, Mbak Ningsih melihat ada lubang yang berbentuk persegi panjang yang kalau dilihat dengan lebih teliti lagi, lubang tersebut seperti liang lahat. Ya otomatis Mbak Ningsih kaget lah. Orang sebelumnya itu rumah tersebut nggak ada lubangnya, kok tiba-tiba sudah ada lubang. Ya di situ Mbak Ningsih ini sebenarnya ingin mencoba kembali menghubungi Pak Wiguna. Beliau selaku pemilik rumah yang mengontrakkan kepada Mbak Ningsih. Tapi di situ Pak Wiguna ini ternyata setelah transaksi dengan Mbak Ningsih di awal cerita tadi, Pak Wiguna ini kembali ke Semarang. Yang notabene ternyata Pak Wiguna ini adalah orang yang tinggal atau aslinya Semarang, bukan asli di Jawa Timur tersebut. Dan puncaknya tanpa memperdulikan hal itu ya teman-teman, akhirnya Mbak Ningsih ini terus saja melakukan aktivitasnya ya tinggal di rumah tersebut dengan mencoba terus berpikiran positif dengan besar harapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan malam harinya ketika Mbak Ningsih ini sedang terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Mbak Ningsih ini kembali terbangun dengan suara tangisan bayinya yang malam itu tiba-tiba menangis histeris. Ya mendengar atau melihat keadaan bayinya yang menangis, tentu saja Mbak Ningsih ini seketika menyusuinya dengan ASI ya teman-teman. Tapi di situ bukannya keluar ASI yang keluar dari payudaranya, yang keluar waktu itu malah darah teman-teman. Jadi benar-benar darah kental. Ya tentu saja mengetahui hal itu Mbak Ningsih ini semakin kebingungan teman-teman. Karena dia juga kaget, orang sebelumnya ini nggak ada apa-apa, kondisi tubuhnya juga sehat-sehat aja, kok tiba-tiba keluar darah. Dan ketika masih kebingungan, Mbak Ningsih ini tiba-tiba melihat ada sosok pocong yang waktu itu sedang berdiri memperhatikannya. Bahkan kalau keterangan narasumber teman-teman, sosok pocong tersebut dilihat oleh Mbak Ningsih ini sekitar 5 detik lamanya. Nah, ketika melihat sosok pocong tersebut, tubuh Mbak Ningsih ini seolah tidak bisa digerakkan. Ditambah bayinya yang sebelumnya menangis histeris, itu sudah semakin menangis tidak tertahan. Jadi tangisan bayinya ini udah kayak dicekik oleh seseorang, seperti itu teman-teman. Nah puncaknya pocong yang sebelumnya menampakkan kepada Mbak Ningsih, waktu itu tiba-tiba menghilang diselingi dengan kepulan asap kecil. Ini sebenarnya aku agak bingung ketika narasumber cerita kepada saya. Ketika sosok pocong itu menghilang, itu keadaan Mbak Ningsih kenapa kok nggak langsung keluar saja dari rumah tersebut? Karena logikanya kalau saya ini lihat seperti itu kan mending pergi saja. Tapi di situ Mbak Ningsih ketika saya menanyakan hal itu, Mbak Ningsih ini lagi-lagi kembali bersikukuh atau kembali berkata jika sudah tidak ada pilihan lain mas. Saya mau gak mau apapun keadaan rumah itu saya harus tetap tinggal di situ. Karena selain gak punya uang lagi, Mbak Ningsih itu sudah gak ada saudara lagi di Jawa Timur. Seperti itu. Dan singkat cerita dengan menahan semua ketakutan itu, akhirnya Mbak Ningsih ini tetap bertahan di dalam kamar tidurnya. Oke, ini belum saya jelaskan ya. Tadi sebenarnya ketika Mbak Ningsih mengetahui jika payudaranya keluar darah, itu Mbak Ningsih ini mencoba keluar dari kamar tidurnya teman-teman. Sambil menggendong bayinya itu mencari susu formula yang memang sudah disiapkan. Ya gak tahu ini, tapi bilangnya waktu itu ketika darah keluar dari payudara, saya itu keluar dari kamar mencari susu formula. Dan ketika mencari susu formula itulah Mbak Ningsih ini melihat sosok pocong tersebut. Dan kembali lagi setelah melihat semua kengerian itu, akhirnya Mbak Ningsih ini beristirahat bersama bayinya dan bertahan sampai pagi tiba. Lebih seperti itu ya ceritanya. Dan singkat cerita keesokan harinya karena merasa tidak aman di rumah tersebut, Mbak Ningsih ini mencari tokoh agama lah teman-teman. Tokoh ulama. Karena yang saya tangkap sosok atau tokoh Mbak Ningsih ini adalah cukup religius. Jadi ketika melihat ada yang gak beres di dalam rumahnya, Mbak Ningsih ini tidak mencari dukun, tapi mencari tokoh agama. Tapi anehnya ketika Mbak Ningsih ini mencari informasi tentang keberadaan tokoh agama yang tinggal di daerah tersebut,
tidak ada satupun warga yang memberikan informasi. Itu pertama. Yang kedua, Mbak Ningsih ini mencoba mengunjungi masjid, mencari imam masjid, mencari tokoh-tokoh ustadz. Itu nggak ada yang mau menolong Mbak Ningsih. Dan tanpa menyerah, akhirnya Mbak Ningsih ini bertemu dengan salah satu ustadz ini yang mengasuh di pesantren yang tinggal agak jauh dari daerah tempat tinggal Mbak Ningsih tersebut. Dan setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya si ustadz ini sebut saja Pak Burhan ya teman-teman. Pak Burhan ini bersedia untuk membantu Mbak Ningsih. Karena konon katanya, atau menurut keterangannya, Pak Burhan ini memang biasanya menolong orang-orang yang terkena gangguan jin. Tapi di situ ketika Pak Burhan ini baru 3 jam di dalam rumah tersebut, Pak Burhan ini muntah darah. Muntah darah sambil berkata jika lubang yang ada di dalam rumah tersebut adalah lubang mayat. Jadi sebelumnya pernah ada pemakaman atau pernah ada orang yang meninggal dipendam di dalam rumah tersebut. Lebih seperti itu. Dan di situ Pak Burhan ini entah apa yang terjadi kepada Pak Burhan teman-teman. Yang jelas ketika di dalam rumah tersebut 3 jam mencoba melakukan sterilisasi rumah, Pak Burhan ini tiba-tiba muntah darah. Karena merasa gak kuat, akhirnya Pak Burhan ini kembalilah ke pesantrennya atau ke rumahnya sendiri untuk mencari bantuan. Dan keesokan harinya, Pak Burhan ini kembali membawa sekitar 7 santrinya. Entah ini santri atau entah apa ya, yang jelas membawa 7 orang lainnya. Dan singkat cerita, siang itu Pak Burhan bersama semua orang yang ada di situ melakukan acara tahlil dan doa bersama dengan niatan untuk mensterilisasi atau membersihkan rumah tusuk sate tersebut. Namun anehnya bukannya bersih, seluruh orang yang di dalam rumah tersebut muntah dengan mencium bau atau aroma yang sangat tidak sedap. Di situ tentu saja orang yang paling bertanggung jawab adalah Mbak Ningsih ya teman-teman. Mbak Ningsih ini merasa jika sampai nanti ada apa-apa dengan Pak Burhan dan seluruh orang yang ada di dalam rumah tersebut, itu semua adalah tanggung jawab dari Mbak Ningsih. Karena tidak mau mengambil resiko, akhirnya Mbak Ningsih memerintahkan atau menyuruh Pak Burhan untuk menghentikan aktivitasnya. Dan singkat cerita, karena permintaan Mbak Ningsih seperti itu dan cenderung memaksa, akhirnya Pak Burhan ini menghentikan aktivitasnya dan memilih untuk kembali pulang ke rumahnya. Nah, di situ tentu saja kondisi psikis Mbak Ningsih ini benar-benar terganggu ya teman-teman. Beliau benar-benar tertekan dengan semua keadaan yang ada. Bahkan tidak hanya itu teman-teman. Ya selain karena masalah keluarga yang dialami yang benar-benar saya duga kuat dari awal, Mbak Ningsih ini memang ke Jawa Timur ini memang sedang dalam masa pelarian. Ditambah ketika sudah dalam masa pelarian, malah tinggal di rumah yang seperti itu. Jadi saya juga bisa membayangkan bagaimana perasaan Mbak Ningsih waktu itu. Yang jelas yang saya tangkap, keadaan Mbak Ningsih waktu itu benar-benar kacau. Bahkan ketika Mbak Ningsih sholat teman-teman, Mbak Ningsih ini bukannya khusyuk, Mbak Ningsih malah diganggu. Jadi menurut Mbak Ningsih ini sering sekali ketika Mbak Ningsih sholat merasa tiba-tiba ada makmum, ada orang yang gendong, ketika sujud ada orang yang naiki punggungnya hingga Mbak Ningsih nggak kuat lagi untuk bangkit dari sujudnya dan masih banyak lagi. Intinya Mbak Ningsih waktu itu benar-benar tertekan. Dan ketika Mbak Ningsih masih melamun dan tertekan, Mbak Ningsih ini sering sekali loh teman-teman melihat tiba-tiba ada tali tambang yang tiba-tiba ada tidak jauh darinya. Ya seolah-olah kayak ada sesuatu yang membisiki Mbak Ningsih agar Mbak Ningsih ini melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Tali tambang tiba-tiba ada tali nggak jauh dari Mbak Ningsih melamun, itu tiba-tiba memang benar-benar ada. Dan puncaknya dengan menahan semua kengerian itu, Mbak Ningsih itu tetap tinggal di rumah tusuk sate tersebut. Singkat cerita, di hari ke-37 Mbak Ningsih tinggal di rumah tersebut, Mbak Ningsih ini sudah sampai di batas keberaniannya. Tidak sekedar dihantui, Mbak Ningsih malam itu benar-benar seperti diusir secara paksa. Jadi ceritanya, malam itu sekitar pukul 8 malam, Mbak Ningsih ini melihat hewan-hewan rumahan yang ada di rumah tersebut tiba-tiba mati teman-teman. Banyak sekali ditemukan mati ya tikus, kecoa, cicak itu
banyak sekali bangkai-bangkainya yang ditemukan di atas lantai rumahnya. Dan tidak hanya itu, Mbak Ningsih juga banyak sekali menemukan bangkai kera atau bangkai bayi monyet yang kecil, itu terlihat banyak sekali berceceran. Kalau dilihat jumlahnya, kalau menurut keterangan narasumber ini, Mbak Ningsih itu menemukan 7 kalau nggak 9 bangkai bayi monyet. Wah, tentu saja Mbak Ningsih waktu itu udah pikirannya udah kayak pasrah lah ya, lebih ke pasrah dan udah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan singkat cerita, ketika Mbak Ningsih ini sudah terlelap dalam tidurnya, ketika pukul 1 kalau nggak 2 dini hari, Mbak Ningsih ini tiba-tiba merasakan jika rambutnya sedang ada yang menjambak dan ditarik dibenturkan ke dinding kamar tidurnya. Dan tidak hanya itu, dengan mata kepalanya sendiri teman-teman, Mbak Ningsih ini melihat bayinya seolah-olah dibenturkan dan dilempar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jadi malam itu keadaan chaos banget lah. Mbak Ningsih ini dibenturkan kanan kiri, Mbak Ningsih ini melihat bayinya dilemparkan ke sana dan kemari. Mbak Ningsih di situ tentu saja berteriak, meminta-minta pertolongan. Tapi ya seperti itu, udah nggak ada orang yang berani menolong, udah nggak ada orang yang dengar. Ini aku juga nggak bisa memastikan warga yang tinggal di sekitar rumah Mbak Ningsih itu dengar Mbak Ningsih teriak apa memang sengaja nggak mau nolong. Itu saya juga nggak bisa bedain. Karena di situ karena Mbak Ningsih ini sudah merasa bahwa tinggal di rumah itu benar-benar sudah tidak aman, akhirnya Mbak Ningsih ini menggendong bayinya dan berlari keluar dari rumah itu di waktu itu juga. Ketika Mbak Ningsih keluar dari kamarnya dengan mata kepalanya sendiri teman-teman, Mbak Ningsih itu melihat banyak sekali sosok makhluk halus yang ada di dalam rumahnya. Tadi Mbak Ningsih ini melihat sosok berambut panjang, melihat anak kecil yang wajahnya hancur, lihat pocong, terus banyak banget lah lihat sosok kakek-kakek. Jadi seolah-olah rumah tersebut benar-benar banyak sekali dihuni oleh makhluk halus. Ditambah dari arah galian itu baunya sudah bangkai banget, sudah mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Dan di situ dengan terus memejamkan mata sambil berteriak berdoa sebisanya, akhirnya Mbak Ningsih ini keluar dari rumahnya dan mencoba menyelamatkan hidupnya. Dan alhamdulillah ketika Mbak Ningsih ini sudah berhasil keluar dari rumah tersebut, Mbak Ningsih ini akhirnya tidur di masjid yang ada tidak jauh dari rumah tersebut. Ya cukup jauh sih sebenarnya. Intinya Mbak Ningsih akhirnya istirahat di masjid sampai pagi tiba. Dan keesokan harinya Mbak Ningsih ini kembali bertemu warga yang saat itu berkumpul di daerah tersebut. Di situ dengan meluapkan semua emosi dan perasaan dan semua yang dia lihat, akhirnya Mbak Ningsih ini menceritakan jika rumah tersebut benar-benar berhantu. Nah, di situ akhirnya Mbak Ningsih ini mendapat informasi teman-teman bahwa menurut keterangan warga jika rumah tusuk sate tersebut sebenarnya bukan rumah dari Pak Wiguna, tapi rumah dari saudara Pak Wiguna yang saya sebenarnya sudah tulis, sudah bisa kalian baca juga, tapi ini saya masih dalam masa perizinan untuk publikasi. Yang jelas rumah tersebut bukan rumah Pak Wiguna dan rumah tersebut memang sengaja dibangun tusuk sate. Ini menurut saksi yang waktu itu ikut membangun rumah tersebut teman-teman. Jadi rumah tersebut memang selain dibangun tusuk sate, ketika ditempati oleh pemilik pertama, itu si pemilik ini gantung diri di rumah tersebut dan jasadnya ini kalau nggak salah itu dipendam di dalam rumah tersebut. Dan kalau nggak salah lagi, ini saya yang ngomong, kayaknya si pemilik awal di rumah tusuk sate itu melakukan pemujaan setan. Wah serem banget wis. Ini kalau di antara rumah tusuk sate atau cerita rumah tusuk sate yang pernah saya dapatkan, cerita ini adalah cerita yang paling seram teman-teman. Jadi selain menemukan kuburan di dalam rumah, gangguan yang dialami oleh Mbak Ningsih atau penghuni-penghuni sebelumnya itu sangat-sangat tidak masuk akal. Ya kalau kita tarik ke belakang ya, seluruh penghuninya itu meninggal teman-teman. Dan Mbak Ningsih ini bukan satu-satunya orang yang nyewa di rumah tersebut. Sebelumnya sudah pernah ada orang yang ngontrak dan akhirnya mereka gila. Kemudian akhirnya disewa oleh Mbak Ningsih ini.
Oke, seperti itulah ya kurang lebih cerita tentang rumah tusuk sate kali ini. Ya kalau kita ngomongin rumah tusuk sate, mungkin kalian semua yang nonton video ini pasti setuju lah ya kalau rumah tusuk sate ini memang rumah yang cukup berbeda dengan rumah-rumah pada umumnya. Untuk itu pastikan sebisanya kalian jangan sampai menempati rumah tusuk sate ya. Kalau memang nggak ada pilihan lain ya mungkin ada opsi-opsi lain lah yo agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kepada kalian. Oke, mungkin cukup cerita tentang rumah tusuk sate di sesi tengah wengi lakon story kali ini. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman mistis, kalian bisa banget langsung kirimkan cerita-cerita kalian ke akun sosial medianya Lakon Story. Saya dari Lakon Story, selamat malam.